Nah suara sosok itu Wak, yang awalnya terdengar macam orang kesakitan gitu lah, lirih kayak gitu kan, lama-kelamaan berubah jadi berat kali, macam orang ngebentak tuh kali. Tolong saya mau ketemu suami dan anak saya. Tolong saya mau ketemu suami dan anak saya. Tolong saya mau ketemu anak dan suami saya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Coba absen dulu Wak di kolom komentar, asal kalian dari mana nih? Dari channel ini aku ngerasa senang kali Wak, karena bisa menyapa kalian dari Sabang sampai Merauke ya kan. Dan bahkan ada juga nih Wak yang tinggal di luar negeri. Halo, dimanapun kalian tinggal Wak, semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Nah ngomong-ngomong soal tempat tinggal nih Wak, aku pengen tahu nih pendapat kalian. Menurut kalian lebih baik tinggal di kota atau di kampung halaman? Dari yang aku lihat nih ya, banyak tuh orang yang semasa mudanya memilih untuk bekerja dengan merantau ke kota-kota besar ya kan. Tapi setelah tabungan dirasa sudah cukup, banyak dari mereka yang kemudian memilih untuk kembali ke kampung halaman nih dan menghabiskan masa tuanya di sana. Biasanya orang tua kita kayak gitu ya kan. Nah tapi Wak, apa yang dialami sama keluarganya Wawa yang ngirim cerita ini justru sebaliknya. Awalnya mereka ini tinggal dengan sangat damai, tentram di kampung halamannya ini. Sampai akhirnya ada peristiwa menyeramkan yang membuat mereka sekeluarga ini memilih untuk pindah ke kota. Dan sejak saat itu keluarganya Wawa ini udah nggak pernah lagi mau datang ke kampung halaman itu lagi Wak. Nah, penasaran apa penyebabnya? Pastikan kalian tonton ini sampai habis. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ngapain? Masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tania dari Kalimantan Tengah. Halo Tania. Nah jadi Wak, Tania ini adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Nah kisah yang akan dia ceritakan ini dialami oleh keluarganya pada saat tinggal di kampung halaman mereka pada tahun 1992 Wak. Jadi ceritanya pada masa itu ayahnya, ibunya dan 4 kakak Tania tinggal di suatu kampung yang ada di Kalimantan Tengah itu. Dan by the way waktu itu Tania belum lahir Wak. Kita sebut aja lah nama kampung ini Kampung Tualang ya. Nah awalnya kehidupan mereka selama tinggal di sana berjalan aman-aman aja selama di kampung Tualang ini. Sampai pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa mengerikan yang membuat keluarganya Tania ini yang masih berenam ini memutuskan untuk pindah dari kampung Tualang itu ke kota. Nah di kota inilah baru si Tania ini lahir Wak. Dan sejak keluarganya mereka ini tinggal di kota ini, ayah sama ibu tuh udah nggak pernah lagi sekalipun datang ke kampung Tualang itu lagi. Padahal sebenarnya keluarga besar kami itu masih banyak kali yang tinggal di kampung tuh. Nah tapi ayah sama ibu udah terlanjur trauma sampai-sampai nih sekedar untuk membicarakan kampung Tualang aja mereka nggak mau. Setiap kali ada yang tanya tentang kampung tuh kan, gimana kabar kampung Tualang, kenapa kok nggak pernah balik lagi ke kampung Tualang? Ibu tuh selalu bilang kalau aku tidak mau mengingat kejadian traumatis itu lagi katanya. Pokoknya nggak mau lagi lah ke kampung Tualang tuh, saking traumanya keluarga mereka nih, keluarga si ibu nih. Nah dah tuh fast forward ke tahun 2006 Wak. Pada saat itu mereka mendapatkan kabar kalau tante mereka yang tinggal di kampung Tualang ini tiba-tiba jatuh sakit. Nah keluarga yang ada di kampung itu meminta ayah, ibu, Tania dan juga kakak-kakaknya yang ada di kota ini untuk datang jenguk lah ke sini, kasihan nih kakakmu gitu kan. Tentu awalnya ibu sama bapak nolak nih, mereka enggak lah, kami nggak mau lagi balik ke kampung Tualang itu. Selama ini kami udah ngindarin kampung itu loh katanya gitu kan. Tapi setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, untuk pertama kalinya mereka mau memberanikan diri untuk datang lagi ke sana nih. Setelah sekian lama nggak pernah balik kampung nih kan. Sesampai di kampung Tualang, mereka menginap di rumah tante itu bersama dengan sanak saudara yang lain. Jadi nggak cuma keluarga mereka aja, adalah beberapa om tante yang juga nginap di situ. Dan sebagaimana keluarga yang memang sudah tidak ketemu, saat itu waktu ketemu itu mereka saling ngobrol, melepas rindu lah gitu kan. Nah waktu lagi asik-asik ngobrol ini, salah satu omnya Tania yang namanya Om Burhan tiba-tiba mulailah itu membahas hal-hal yang berbau horor. Lalu obrolan itu mulai melebar lah itu Wak kemana-mana sampai ke pembahasan tentang alasan kenapa dulu ayah sama ibunya Tania ini memutuskan untuk pindah dari kampung Tualang itu. Melebar-melebar ujung-ujungnya ke sana tuh. Nah menyadari kalau topik obrolan mereka sudah mulai mengarah ke arah situ, ibu langsung motong obrolan itu. Udah ya.
udah dulu, kami capek nih habis perjalanan jauh, kami mau istirahat dulu ya, kata ibu kayak gitu. Yuk anak-anak istirahat, kata ibu kayak gitu. Udah lah tuh, akhirnya ayah, ibu sama kakak-kakaknya Tania ini pun termasuk Tania segera masuklah ke kamar untuk tidur. Jadi ibu tuh udah aku nggak mau bahas itu lagi gitu kan. Lalu keesokan harinya setelah bangun tidur, Tania ini masih penasaran tuh dengan obrolan semalam itu. Ini ada apa nih? Ada apa kamu tuh dikit lagi tuh kepancing tuh mama tuh. Karena selama ini mama juga nggak ada cerita apa-apa sama aku, Nat. Ibu tuh nggak pernah ngasih tahu tentang apa alasan yang ngebuat ayah sama ibu tuh pindah dari kampung Tualang itu. Alhasil Tania ini pun memutuskan untuk nanya langsung lah ini kan ke Om Burhan. Pagi itu Om Burhan tuh tidur di sana, Wak. Pagi itu Tania langsung menemui Om Burhan yang kebetulan udah ngopi tuh di teras depan rumah. Dengan sedikit berbasa-basi, Tania nyapa lah kan, bilang, pagi Om, pagi-pagi udah ngopi nih ya. Tania udah bangun, kau sini lah yuk ngopi sama Om, kata gitu. Nah, Tania lalu duduklah itu di samping Om Burhan. Dan tanpa berbasa-basi di situ Tania langsung nanya, Om, sebenarnya Tania tuh masih penasaran kali lah sama cerita tadi malam. Kok kayaknya serius gitu? Cerita yang mana nih? Kata omnya lagi kan, cerita yang mana? Itu loh soal kenapa ayah sama ibu tuh pindah dari kampung nih. Oh, itu bukan apa-apa kok. Nah, udah nggak usah dibahas, kata Om Burhan kayak gitu kan. Ayo lo Om, cerita aja lo Om, penasaran Tania. Soalnya ayah sama ibu juga nggak pernah lo cerita tentang itu. Ya memang seharusnya nggak perlu dibahas lagi, Tan. Toh kejadiannya juga udah lewat, kata Om Burhan kayak gitu kan. Nah, pada saat itu Om Burhan ini tetap kekeh, Wak. Dia nggak mau jawab pertanyaan aku, Nat, kata gitu kan. Tapi karena udah terlanjur penasaran nih, digitu kan dia makin penasaran lah, Wak, kata si Tania. Tania pun terus membujuk Om Burhan agar dia ini mau bercerita sama dia. Ayo lo Om, cerita lo Om, nggak gitu kan. Karena udah dibujuk-bujuk terus, Om Burhan pun bilang, ya udah, Om mau cerita, nggak apa-apa. Tapi syaratnya aku harus minta izin dulu nih sama mamamu. Dan mamamu juga harus ikut di sini duduk sama kita baru Om cerita. Kata dia kayak gitu. Alah kayak gitu pula. Ayo udahlah nggak apa-apa lah, cobalah aku coba aja lah dulu Om ya gitu. Dah disetujuilah persyaratan itu sama Tania kan. Tania pun segera beranjak pergi nyari mamanya. Lalu pada saat Tania mengajak ibunya menemui Om Burhan dan menyampaikan syarat yang sudah diajukan sama Om Burhan tadi, di situ ngamuk lah mamanya dengan emosi yang meluap-meluap buat diamuk aku sama mama aku. Kok ini apa sih? Kau tahu sendiri kan selama itu ibu tuh nggak pernah mau bahas hal itu. Malah kepo pula aku nanya sama Om Burhan. Enggak ya, nggak ada cerita. Pokoknya ibu nggak mau ada siapapun yang mau menceritakan itu lagi, kata si mama gitu kan. Nah, melihat penolakan ibunya itu, Tania nggak nyerah tuh di sana. Makin ku pepet lagi dah. Dengan suara yang lembut dia terus nyapa, ayo lah Bu, nggak apa-apa lah Bu. Tania juga pengen tahu kan, Tania juga bagian dari keluarga ini. Ntar kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya ibu nggak kasih tahu sama Tania, Tania nggak tahu nih mau bertindak apa. Setidaknya Tania tahu aja dulu gitu. Nah, setelah dirayu berkali-kali sama si Tania dan dianggap juga alasan Tania ini masuk akal, ibunya pun bilang, oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau kau memang penasaran sama kisah itu, ibu mengizinkan Om Burhan buat menceritakan dia. Tapi tolong jangan pernah sekalipun kau sebut nama makhluk itu lagi ya. Ibu takut dia bakal datang lagi ke sini, kata ibunya kayak gitu. Ada sebut nama nih ya kan. Udah lah tuh, setelah ibunya ngasih izin, mereka bertiga, ibu, Tania, Om Burhan pun kemudian duduklah itu melingkar untuk Om Burhan menceritakan peristiwa yang sangat traumatis itu. Sebuah kisah yang selama ini udah dipendam dalam-dalam sama ibu dan ayahnya Tania. Buka suara lah Om Burhan di sini kan, disaksikan sama ibu langsung. Nah, sekarang kita flashback, Wak, ke tahun 1992 ketika keluarganya Tania ini masih tinggal di kampung Tualang itu ya. Jadi, Wak, ceritanya pada masa itu suasana di kampung Tualang ini masih sangat asri sekali dengan pemandangan sungai dan juga hutan yang sangat rimbun. Tapi sayangnya suasana yang damai yang ada di kampung itu mendadak langsung berubah mencekam, Wak, setelah beredar rumor yang mengatakan bahwa ada makhluk jadi-jadian yang neror warga kampung Tualang itu. Dan konon katanya si sosok ini adalah perwujudan setengah manusia, setengah hantu. Nah, setelah rumor tentang sosok ini mulai menyebar ke seluruh penjuru dari kampung Tualang itu, warga sekitar pun jadi nggak ada yang berani lah itu beraktivitas pada malam hari. Setiap kali udah masuk jam 5 sore itu, 5 sore, mereka semua akan segera langsung masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintu serta jendela dengan rapat itu. Mereka udah nggak ada berani beraktivitas malam. Pokoknya kalau udah matahari terbenam tuh sepi tuh di sana. Semenjak rumor itu beredar. Nah, semakin hari juga banyak tuh cerita yang beredar tentang warga kampung Tualang yang mengaku didatangin sama sosok jadi-jadian itu. Jadi bukan rumor aja, udah banyak nih kesaksian warga-warga yang nengok si sosok itu. Sampailah pada suatu malam gantian mamanya Tania sendiri yang ngalamin, Wak. Dia nampak tuh. Nah, jadi ceritanya pada malam itu ayah tuh lagi nggak ada di rumah, Nat, karena dia lagi nghadiri suatu acara gitulah di rumah tetangga kan. Nah, pada saat itu yang ada di rumah cuman ibunya Tania sama 4 kakak Tania yang masih kecil. Tania kan belum lahir, Tania kan lahirnya di kota. Lalu memasuki jam 8 malam tiba-tiba terdengar ada yang ngetok pintu rumah Nadia. Nah, ibu aku pikir itu adalah bapak baru balik kan. Dah, ibu pun segera langsung beranjak dari tempat duduknya mau buka pintu buat menyambut bapak pulang. Tapi ketika pintu itu terbuka, Wak, ternyata di depan tuh bukan ayah, bukan, melainkan sesosok perempuan berambut gimbal, taringnya panjang kali, tapi taringnya tuh menembus bibir atas sampai bibir bawah tuh. Jadi atas bawah tuh taring.
panjang. Terus lidahnya menjulur keluar, kedua matanya melotot macam orang lagi marah gitu. Dan dari sela pahanya, Wak, mohon maaf, mengucur darah gitu loh. Baunya amis kali gitu. Nampak itu sosok tuh depannya, Pak, kan depan pintu. Kemunculan sosok menyeramkan itu membuat sekujur tubuh ibu ini langsung nge-freeze, Wak. Ibu cuma bisa berdiri, mematung, sambil beradu tatap tuh sama si sosok itu. Lalu nggak lama kemudian dengan suara yang lirih macam orang kesakitan, Wak, terdengar sosok tuh bilang, tolong saya ingin bertemu anak dan suami saya, tolong. Gitu. Dengar itu ibu kan nggak bisa bergerak, dia cuma bisa berdoa itu sambil baca-baca surat pendek kan, dan memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, hilangkan. Nah, di saat yang sama sosok tuh masih terus tuh ngucapin kata-kata yang sama tuh. Dia minta ketemu sama anak dan juga suaminya. Nah, suara sosok itu, Wak, yang awalnya terdengar macam orang kesakitan gitu lah, lirih kayak gitu kan, lama kelamaan berubah jadi berat kali, macam orang ngebentak. Tolong saya mau ketemu suami dan anak saya. Tolong saya mau ketemu suami dan anak saya. Tolong saya mau ketemu anak dan suami saya gitu. Ya Allah, dari lirik langsung kencang gitu. Suara bentakan itu makin lah bikin mamaku ketakutan dia. Ini badannya masih kaku juga, nggak bisa digerakkan kan. Refleks mama langsung nutup mata tuh. Udah tutup mata pun suara bentakan tuh makin jelas lagi, Wak. Tolong saya mau ketemu suami anak saya. Tolong saya, gitu-gitu. Makin kencang, makin bikin sampai telinga ibu tuh sakit berdengung. Entah sudah berapa lama ibu memejamkan mata sambil menahan telinga yang berdengung itu, Wak. Ibu udah nggak ingat apa-apa lagi di situ, gegara langsung pingsan ibu langsung. Nah, keesokan paginya pada saat ibu terbangun dari pingsannya, Wak, ibu sudah dikelilingi sama ayah dan juga 4 kakaknya si Tania ini. Dengan khawatir mereka langsung nanya lah, ibu kenapa, Bu? Kok semalam tiba-tiba ibu pingsan depan pintu? Ada apa, Bu? Ibu lihat apa? Kata mereka kan. Nah, waktu itu ibu cuma terdiam aja, Wak, sambil berusaha mengingat-ingat kejadian semalam lagi kan. Lalu setelah ibu teringat nih sama teror yang nimpa dia tadi malam tuh, ibu pun langsung menatap ke ayah aja nih dengan wajah ketakutan sambil bilang, "Ya, tadi malam gantian ibu yang ngeliat sosok sosok jadi-jadian itu ya. Dia betulan ya setengah hantu setengah manusia ya. Pasti dia tuh sosok yang selama ini sering neror warga kampung. Ibu betulan nengok ya," kata gitu. Nah, dengar ucapan ibu, ayah ini langsung minta keempat anak ini buat pergi keluar kamar bentar, Wak. Jadi ayah tuh nggak mau anak-anaknya dengar pembicaraan itulah gitu kan. "Dah, anak balik dulu ibu, bapak mau ngomong berdua aja sama ibu," gitu kan. Nah, setelah 4 anak itu pergi, ayah pun lalu meminta ibu menceritakan kronologi kejadian tadi malam dari awal sampai akhir ya kan. Nah, gini ya, itu diceritain semua sama ibu kan. Nah, singkatnya setelah menyimak cerita ibu, ayah pun jadi khawatir nih karena sosok jadi-jadian yang selama ini sering diperbincangkan sama warga desa akhirnya betulan datang neror istrinya pula keluarga sendiri gitu kan. Nah, karena takut terjadi hal-hal yang membahayakan, di situ ayah pun membentengi sekeliling rumah mereka ini dengan bacaan-bacaan doa agar mereka ini tidak diganggu lagi. Udahlah, nanti ayah coba berkeliling lah baca doa dekat rumah kita nih ya, Bu ya, ibu tenang aja gitu kata ayah kan. Dah. Nah, setelah gangguan pertama kemarin, ternyata sosok jadi-jadian ini belum berhenti juga neror keluarga si Tania, Wak. Ada lagi nih ya. Jadi pada suatu malam ketika orang-orang sudah bersiap mau tidur nih, udah malam tuh. Kakak perempuan tertuanya Tania, anak pertama ini namanya Kak Reva, Wak. Kak Reva ini tiba-tiba kebelet pipis gitu waktu lagi tidur kan. Ibu pun bangun lah gitu, mau ngantarin anaknya ini, Kak Reva ini, ke kamar mandi yang berada di halaman belakang. Dan memang orang dulu kan kamar mandinya terpisah kan, Wak, dari rumah utama. Ada diantarinnya lah anaknya ke kamar utama ke kamar mandi. Nah, sambil menahan kantuk dan dinginnya hawa malam itu, ibu pun menunggu Kak Reva pipis itu kan, ditunggu. Nah, lalu, Wak, setelah Kak Reva ini udah selesai pipis nih, waktu mereka mau balik lagi ke dalam rumah, di situ lagi-lagi ibu tengok sosok yang neror dia kemarin datang lagi, Wak. Dan gak ibu aja yang tengok, Kak Reva tuh juga nengok sosok tuh, panik lah Kak Reva, nangis sedangkan dipeluk mama kan, ibu apa itu, ibu, aku takut, katanya usir dia, Bu, usir. Dan di saat yang sama sosok tuh gak hilang, Wak, datang sosok tuh malah mendekati mereka. Terus dia ngomong, "Anakku sayang, ini ibu kangen sekali sama kamu sayang. Sini ikut ibu, kita sama-sama cari ayah yuk," kata dia kayak gitu. Berjalan ngedekatin kedua kakak sama mama aku tuh. Terus tangannya macam ngerentang ini. "Ayo nak, cari bapak yuk, anakku kayak gitu." Ya Allah, makin dipeluk lagi kan Kak Reva sama ibu kan. Ibu cuma baca-baca doa sambil dengan sekuat tenaga dia ngomong, "Pergi kau, dia bukan anak kau, dia nih anak aku, sana aku pergi kau," kata. Nah, dengar ucapan ibu kayak gitu jadi makin marah lagi sosok ini, Wak. Kedua matanya langsung melotot dan dia menatap ibu dengan tatapan yang macam menusuk kali gitu lah. Malah sosok tuh bilang lagi, "Lepaskan dia anakku, kau yang udah ngambil dia ya," kata gitu. Nah, setelah membentak ibu gitu, sosok ini pun kemudian mengalihkan lagi pandangannya ke arah Kak Reva yang lagi ketakutan ini. Nah, saat menatap Kak Reva, Wak, pandangan mata si sosok tuh langsung berubah lembut gitu loh, langsung teduh gitu matanya. Bahkan gak lama kemudian terdengar sosok itu tuh berbicara sambil macam menangis tuh sedih. "Percayalah ini ibu, ayo ikut ibu, kita cari ayah sama-sama," kata dia kayak gitu. Merinding aku.
Aduh, astagfirullahaladzim. Patutlah ibu trauma di kampung tuh ya. Oh, ibu masih terus tuh dipeluknya Kak Reva kan. Peluknya terus, sana kau pergi gitu. Macam nggak, pokoknya jangan sampai si sosok ini narik si Kak Reva. Dan untungnya nggak lama kemudian bapak datang. Si ayah ini datang, nyusul mereka berdua sambil bawa segelas air putih gitu kan. Ayah langsung baca-baca doa, semburnya langsung ke apa itu disiramkannya ke sosok itu kan. Barulah setelah dia apa itu sosok itu menjerit kesakitan dan udah hilang. Nah, setelah mengalami 2 kali teror dari sosok jadi-jadian itu, Wak, ayah sama ibu makin ketat lagi lah dalam menjaga keempat anaknya ini. Tapi apesnya, Wak, lagi-lagi suatu hari sosok ini datang lagi neror mereka nih, keluarga Tania ini, dan bahkan kali ini lebih ekstrim lagi. Nah, inilah yang sampai bikin bapakku dah ini puncaknya nih, nggak ada cerita lagi dong. Kami masih tinggal di kampung Tualang nih. Nah, ini dia puncak kejadiannya ya. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu sore Kak Reva lagi nih, anak pertama, lagi main sama kawan-kawannya di kampung Tualang. Tapi sampai menjelang maghrib Kak Reva ini nggak balik-balik, Wak. Ibu dah lah itu jalan ke sana kemari kan buat nyari Kak Reva ini. Reva, kok kemana Reva? Dicari ke kawan-kawannya, nggak ada tante. Reva tadi kami udah balik, udah bubar gitu kan. Nah, setelah mencari ke seluruh penjuru kampung, ibu juga tetap tidak menemukan si Reva. Nah, sadar ada yang nggak beres, Wak, ibu pun langsung berlari itu menyusul ayah yang pada saat itu lagi rapat, Wak, lagi rapat warga di balai desa kan. Sesampai di balai desa sambil menangis terseduh-seduh lah itu kan, ibu bilang, Pak, permisi Pak, Reva belum pulang Pak, ibu udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu juga, ini kita harus kayak gimana nih Pak, ibu takut nih Pak, jangan-jangan ini ulah si sosok itu lagi nih Pak, Reva nggak biasa-biasa ya kayak gitu, nggak ada deh Pak, di mana-mana ibu udah cari gitu kan. Nah, setelah mendengar cerita itu bukan hanya ayah aja yang panik, Wak, seluruh warga kampung Tualang yang lagi rapat itu juga jadi ikutan panik. Reva anaknya bapak ini hilang gitu kan. Akhirnya pada saat itu para warga ini pun segera langsung membantu mencari Kak Reva ini kan. Pencarian besar-besaran pun langsung dilakukan, Wak. Tapi sayangnya sejak matahari terbenam tuh lah sampai jam 3 pagi orang tuh nyari, mereka belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan Kak Reva. Hilang Kak Reva, Wak. Hal itulah yang bikin ayah sama ibu makin frustasi lagi kan, hingga akhirnya ayah pun memutuskan bahwa mereka ini harus melakukan ritual Dayak yang disebut Sangiang, Wak. Ini sedikit tambahan informasi aja dari apa yang kami baca nih, Wak, ya. Sangiang ini atau ritual Sangiang ini adalah ritual pengobatan yang dilakukan oleh suku Dayak dengan dibantu oleh roh leluhur, Wak. Dalam melakukan ritual itu, ayah ini akan meminta bantuan pada sahabatnya. Sahabatnya ini tanda kutip ya, dari kalangan jin yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun ke keluarganya ayah ya kan. Udah kita buat Sangiang gitu kata ayah. Nah, ketika ritual itu dilakukan, ayah meminta ketiga anak yang lain, which is adik-adiknya Kak Reva ini, untuk anak-anakku balik ke rumah, balik. Kalian bertiga sama ibu sembunyi ya di dalam kelambu yang ada dalam kamar. Ibu juga diminta tuh untuk menjaga anak-anaknya dan memastikan agar mereka semua berempat ini tidak ada yang keluar dari kelambu dan tidak ada yang keluar dari kamar mereka sampai ritual itu selesai. Dah mereka berempat ini diamankan dulu. Nah, karena ibu itu harus menemani anak-anak di rumah, Wak, alhasil ibu nggak tahu lah apa yang terjadi selama pencarian itu kan, selama ritual itu berlangsung ya kan. Yang jelas pada saat itu ibu sama sekali nggak bisa tidur tentunya, Wak. Ibu yang ada ngerasa macam ada hawa panas gitu loh dari luar rumah yang menembus masuk ke dalam kamar tuh. Biasanya enggak kayak gitu, Wak, panas ya. Dan di saat yang sama juga, Wak, ibu mendengar seperti ada suara langkah kaki yang berdebu gitu loh. Dung, kencang kali, macam sampai bergetar rumah tuh. Jadi macam ada raksasa lewat tuh loh, Wak. Ibu udah lah, ya Allah, astagfirullahaladzim, dalam kelambu tuh, astagfirullahaladzim. Jadi ingetin kita sama macan gubuk ya yang ada di membership. Terus nggak lama kemudian suara debuman langkah kaki itu pun terdengar makin jauh lagi, dan hawa panas yang semula menyelimuti seisi kamar itu berangsur-angsur macam normal balik gitu kan, Wak. Udah agak mendingan nih, Gak lama kemudian ayah akhirnya balik, Wak, ke rumah sambil ngegendong Kak Reva yang lagi tertidur tapi wajahnya pucat kali. Nah, melihat Kak Reva akhirnya ketemu, ibu pun langsung menyambut dia dengan tangisan lega. Ya Allah, anakku ketemu juga kau. Kak Reva pun kemudian langsung dibaringkan di ruang tamu dengan dikelilingi oleh beberapa warga yang tadi juga ikut ritual sama ayah, Wak. Di situ ibu udah boleh keluar dari kelambu lah gitu kan Kak Reva udah ketemu. Nah, di situ ibu sempat mendengar beberapa warga ini saling berbisik lah gitu. Untungnya ada jin leluhur yang nolong tuh. Kalau nggak bisa keadaannya jadi gawat tuh, kata warga. Iya, untungnya masih sempat diselamatkan. Kalau tadi telat dikit aja, entah apa tuh yang dilakukan sama sosok itu sama Reva. Itu kata mereka. Kalau telat dikit apa yang dilakukan sama Reva si sosok ini. Meski disampaikan dengan lirih, Wak, ibu tuh bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapin sama para warga itu. Tapi ibu nggak tahu apa nih sebenarnya yang terjadi selama ritual kan. Cuman di situ ibu memilih untuk diam, Wak. Dia nggak mau bertanya lebih lanjut. Kenapa tadi nggak ada nanya kayak gitu. Bagi ibu yang terpenting waktu itu adalah Kak Reva, anak aku yang pertama ini, udah ketemu dan juga dalam keadaan yang selamat, ya kan. Ibu pun nggak ada mau nanya-nanya, bapak pun nggak ada yang mau cerita. Dah. Lalu seminggu setelah kejadiannya Kak Reva itu hilang, Wak, demi keselamatan bersama, sejak saat itulah dan karena kejadian itulah Mama sama bapak aku akhirnya sepakat untuk pindah dari kampung Tualang tuh, Nadia, dan menetap di kota. Gegara kejadian Kak Reva. Itu yang bikin Mama tuh trauma, Wak. Bapak juga.
Nah jadi itu tadi Wak ya, peristiwa yang akhirnya membuat ibu dan ayah ini akhirnya pindah dari kampung Tualang ya. Sekarang kita balik lagi nih ke Tania yang tadi ngobrol bertiga. Jadi setelah Om Burhan dan ibu selesai bercerita itu Wak, Tania ini masih penasaran juga dengan sosok yang meneror keluarga mereka ini. Nanya lah si Tania, terus Pak Om, setelah ayah sama ibu pindah makhluk itu kayak gimana Om? Dia masih sering neror warga kampung Tualang nih enggak? Om bilang, sejak ibu sama ayah kamu pindah, sosok itu masih berkeliaran sebenarnya nak. Masih berkeliaran deh di sini. Dan makin banyak lagi warga-warga yang didatangin sama dia, kata Om Burhan gitu kan. Sekarang sosok tuh macam mana Om? Masih ada dia? Sekarang udah nggak ada memang. Sosok tuh setahu Om ya udah nggak pernah kelihatan lagi ya 10 tahun belakangan inilah. Oh syukurlah kalau kayak gitu. Tapi aku masih penasaran ya Om, sebenarnya sosok tuh siapa sih Om? Kenapa dia bisa tiba-tiba datang ke kampung nih? Penasaran juga kalian kan? Nah mendengar pertanyaan Tania, Om Burhan ini pun kemudian akhirnya menceritakan tentang asal-usul sosok menyeramkan ini Wak. Si sosoknya, sosok yang datang neror ibu dan juga warga kampung Tualang kan. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar tahu Wak, mengenai asal mula dari kemunculan sosok ini. Tapi inilah kisah yang memang beredar dan juga dipercaya oleh masyarakat mereka ya. Nih, jadi konon katanya sosok itu adalah sesosok perempuan cantik bernama Nyai N. Ini pakai inisial aja Wak, nggak usah aku sebut namanya. Ada nama dikasih tahu Wak, tapi aku juga nggak usah, mending nggak usah aku sebut, nanti datang dia kata gitu. Udah kita sebutnya Nyai N. Nah Nyai N ini waktu dia semasa hidupnya dia menikah dengan seorang laki-laki yang bekerja di tambang batu bara Wak. Dan selain itu suaminya ini juga bekerja sebagai pengumpul emas, sehingga dia pun juga dikenal di kampungnya itu sebagai tuan emas oleh orang-orang sekitar. Nah dengan pekerjaan suaminya ini Wak, rumah tangga Nyai En ini pun sangat-sangat berkecukupan tentunya. Tapi sayangnya kebahagiaan mereka ini belum lengkap karena setelah 25 tahun menikah mereka ini belum memiliki anak ya. Nah terus singkat cerita nih, setelah banyak berdoa, berusaha dan melewati penantian yang sangat panjang, Nyai En ini pun akhirnya dinyatakan hamil setelah 25 tahun menunggu kan. Nah kabar kehamilan itu pun tentu disambut dengan sukacita oleh Nyai En dan juga suaminya ini. Tapi di masa ketika Nyai En ini mengandung Wak, tiba-tiba Nyai En ini dengar ada rumor yang tidak mengenakan yang mengatakan bahwa suaminya ini ada main sama perempuan lain, suaminya ini selingkuh. Nah desas-desus rumor ini pun bikin Nyai En jadi gundah lah itu kan. Dia takut nih suaminya bakal ninggalin dia demi perempuan lain ini. Akhirnya di tengah kekhawatiran itu Nyai En ini pun nekatlah melakukan sesuatu yang terlarang, di mana setelah anak dalam kandungannya itu lahir Wak, by the way anak ini perempuan ya, Nyai En ini kemudian menyimpan ari-ari anaknya. Nggak ada yang tahu waktu itu ari-ari ini digunakan untuk apa Wak ya, tapi yang jelas nggak lama kemudian suaminya ini tiba-tiba makin lengket kali sama dia, makin sering memanjakan Nyai En lagi lah, bahkan lebih dari biasanya. Makin lengket, perhatian kali dia sama Nyai En. Nah terus pada suatu hari suaminya ini mengajak Nyai En beserta anak perempuan mereka untuk bepergian ke kampung sebelah. Nah karena kampung mereka ini dilintasi sama sungai besar Wak, mereka pun berpergian dengan menggunakan macam perahu kecil itu, plotok, pompong, pakai pompong kecil itulah. Nah tiga tuh naik di tengah perjalanan Wak, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Nyai En meninggal di atas perahu tuh. Meninggal, betul-betul meninggal tiba-tiba gitu loh. Shock lah suaminya. Istriku, ngapa meninggal kamu? Bangun, betulan meninggal. Dan karena kampung tempat mereka tinggal ini berada cukup jauh dari tempat Nyai En itu meninggal dunia Wak, kan meninggalnya di jalan kan. Akhirnya suami ini macam nggak punya pilihan lain selain memakamkan Nyai En di kampung terdekat. Adalah cari aja lah kampung terdekatnya di mana ya. Kampung tempat Nyai En meninggal itu Wak, dekat sama kampung Tualang, kampung halaman keluarga Tania nih lah. Dah lah tuh akhirnya suaminya Nyai En ini pun langsung menempikan perahu mereka dekat kampung Tualang itu dan mulai menggali makam untuk istrinya Wak. Dah digali lah sendirian nih. Tapi setelah makam itu digali ternyata hambatannya tuh selalu ada aja Wak. Mulai dari ukuran liang lahat yang kekecilan, udah digali nih tanahnya tiba-tiba longsor, udah digali lagi muncullah air yang menggenangi liang lahat itu. Pada saat itu bumi itu seolah menolak jasadnya Nyai En tuh loh Wak. Bahkan ketika suaminya mencoba untuk menenggelamkan mayatnya Nyai En itu ke sungai, jadi macam ditanam dekat sungai itu Wak, muncul lagi jasadnya itu langsung ke permukaan. Dan arus air sungai ini juga akan selalu membawa jasadnya Nyai En ini balik ke tepian lagi. Jadi jasad itu nggak mau hanyut. Hal itulah yang bikin suaminya langsung bertanya kan, ini sebenarnya apa nih yang udah dilakukan oleh istriku sampai bumi ini menolak jasadnya gitu kan. Suaminya nggak tahu apa-apa nih, selama ini yang dia kenal ya istrinya baik-baik aja gitu. Akhirnya suaminya pun membawalah jasad Nyai En ini beserta anak perempuan mereka untuk beristirahat sejenak di sebuah gubuk gitu Wak, yang memang ada di pinggir kampung Tualang gitu. Jadi macam gubuk lah, gubuk. Nah pada saat malam tiba dan suaminya lagi merenung Wak di teras gubuk itu, di situ suaminya dibuat terkejut gegara Nyai En yang udah meninggal ini tiba-tiba bangkit dia Wak. Bangkit, bukan hantu ya, bangkit, bangun. Jasad yang tidur tuh bangun, dia hampir ya suaminya. Cuman yang membedakan Wak, Nyai En ini bangun dengan wajah yang nggak
cantik, dia bangkit sebagai ya itu muka sosok jadi-jadian itu loh, wajahnya menyeramkan kali. Nengok itu nggak takutan suaminya kan, cuman dia berusaha untuk menahan rasa takutnya dan dia berusaha untuk mengajak si sosok Nyai ini atau istri yang sudah meninggal ini untuk bicara lagi. Di situ suaminya nanya, apa yang udah kau lakukan nih dek? Kenapa keadaanmu jadi kayak gini dek? Nah pertanyaan suaminya, disitulah sosok Nyai N ini tiba-tiba menangis. Abang maafkan aku, istrimu ini sudah bersalah bang. Aku nggak bisa pulang ke Tuhan dengan cara yang semestinya karena aku sudah melakukan dosa besar. Dosa apa dek? Ceritakanlah semuanya, apa yang udah kau lakukan, kata suaminya itu kan. Nah pada saat itu lawak Nyai N ini pun mulai bercerita tentang masalah yang menghantui pikirannya selama dia hamil kemarin. Ya itulah dia tentang rumor yang mengatakan bahwa suaminya ini selingkuh sama perempuan lain, ya kan. Dia kasih tahu lah itu sama suaminya. Nah Nyai N bilang kalau dia ini nggak mau suaminya ini meninggalkan dia gitu, sehingga dia pun memilih untuk melakukan tindakan yang sangat nekat. Sambil menangis terisak-isak, Wak Nyai ini bilang, ya Allah, setelah anak kita lahir bang, aku nyimpan ari-ari anak kita. Aku olahlah dia itu jadi masakan bang. Aku sajikan masakan itu ke abang bang. Dan abang makan hari-hari anak itu. Dan kopi yang udah abang minum tuh bang, udah aku campur juga dengan darah kotorku. Aku dengar katanya hal itu bisa bikin abang makin sayang lagi sama aku. Abang gak akan ninggalin aku. Dan memang terbukti abang makin sayang sama aku kan bang. Maafinlah aku bang, aku cuma takut kehilangan abang. Kayak gitu wak. Dengar cerita dari Nyai N itu syok juga lah suaminya kan. Dia gak nyangka istrinya kok bisa berbuat senekat itu. Tapi meskipun hatinya betul-betul hancur dengar itu wak, suaminya tetap berusaha bersikap setenang mungkin. Dia nggak mau marah ya kan? Takut dia apain karena dia tahu depan ini kan bukan pasti istri, ya istri udah mati kok. Terus nggak lama kemudian suaminya bilang lagi, apa yang kamu lakukan tuh salah dek, tapi ya udahlah, semua udah terlanjur terjadi dan udah nggak bisa diubah lagi. Nah udah, sekarang udah adek tenang, masuklah kamu ke gubuk, istirahatlah kamu dulu, kata suaminya kayak gitu. Nurut wak di situ Nyai N nih dengan wujud kayak gitulah, nurut. Dia masuklah lagi ke dalam gubuk kan, tiduran dia dekat apa tuh, dekat bawah tuh. Nah suaminya nggak ikut nyusul ke dalam, dia tetap duduk di luar gitu kan, duduk dia dekat teras tuh. Dia sambil merenungi, meresapi apa yang udah dibilang sama istrinya tadi tuh. Terus beberapa saat kemudian suaminya ini bangkitlah lagi wak. Dia ngintiplah ke dalam, dia tengok sosok Nyai N ini atau si istrinya ini betulan memang lagi tertidur tuh di atas tanah itu dalam keadaan ketutupnya, pokoknya nggak sadarkan diri lah gitu. Nah sebenarnya pada saat itu suami tuh nggak tahu ini Nyai N ini lagi tidur atau bukan nih. Tapi yang jelas suaminya meyakini bahwa Nyai N itu sebenarnya udah mati kok. Meskipun tadi memang Nyai N sempat bangun lagi berkomunikasi lagi sama dia, suaminya di situ sangat sadar kalau yang datang tuh bukan manusia, bukan istrinya. Akhirnya karena dia tengok itu kan tertutup matanya kan macam lagi tidur lah, tidur tanda kutip. Akhirnya dengan berhati-hati suaminya pun diangkatnya lah jasad Nyai N itu, dibawanya ke atas perahu mereka itu tadi lagi wak. Dan perahu itu pun kemudian didorong ke tengah sungai sama si suami. Dan barulah waktu itu air sungai yang awalnya nggak mau nganyutin dia nih wak, jadi datang aliran deras, bisa itu dihanyutkan lah itu perahu itu hingga jauh meninggalkan suaminya di tepian. Mungkin gegara setelah dia ngomong apa yang setelah terjadi itu baru mau dialirin sama arus sungai itu kan mungkin. Nah setelah memastikan bahwa perahu yang membawa jasad ini sudah hanyut, Nyai N ini sudah hanyut, suaminya pun kemudian pergilah itu, balik lagi ke gubuk, dibawanya lagi anaknya yang masih kecil ini. Dan tidak lama setelah suaminya itu pergi wak, sejak saat itu sosok Nyai N ini mulailah itu menghantui warga kampung Tualang untuk mencari keberadaan suami dan anak perempuannya. Aduh merinding aku, astagfirullahaladzim. Jadi gitu ceritanya wak, kenapa dia makanya dia cari mana suami sama itu aku sama anak aku, kata itu. Tapi itu kisah yang beredar di kalangan masyarakat setempat wak, yang mengenai asal usul Nyai N ini. Dan seperti yang sudah dibilang sama Om Burhan tadi, memang wak setelah sosok Nyai N ini meneror warga kampung Tualang ini selama bertahun-tahun lamanya, sampai bikin mama bapak aku udah nggak betah lagi di situ, sosok itu mendadak udah nggak pernah muncul lagi sejak 10 tahun yang lalu. Om Burhan nggak tahu nih apa yang menyebabkan Nyai N ini tiba-tiba menghilang. Apakah karena dia memang sudah berhasil ketemu sama suami dan anaknya, atau apakah Nyai N ini yang ada malah pindah ke kampung sebelah? Gak tahu, I don't know, entahlah, kata Om Burhan. Om Burhan dan keluarga Tania juga nggak mau ngambil pusing tentang hal itu wak. Bagi mereka yang terpenting sekarang adalah sosok Nyai N itu udah tidak ada. Jadi kampung Tualang pun sebenarnya sudah kembali aman dan mereka sudah bisa melanjutkan hidup mereka dengan tenang di situ. Tapi kami memang nggak balik lagi, Nat, memang udah hidup di kota kok, itulah. Itulah tadi pengalaman horor yang dialami sama keluarga ya Tania wak. Teror yang kejadian ini udah sangat lama kali kan, tapi efeknya masih membekas loh sampai sekarang. Penasaran gak sih kalian kira-kira gimana nih nasib sosok Nyai N itu ya kan? Dia kan digambarkan sebagai sosok jadi-jadian setengah hantu, setengah manusia ya kan, setengah mati, setengah hidup ya kan. Gimana lah itu wujudnya ya. Dan setelah sosok itu berkeliaran dan meneror warga selama bertahun-tahun, sekarang dia ini udah tenang atau betul-betul belum mati nih? Kalau dia udah mati, apakah jasadnya sudah akhirnya diterima sama bumi? Tapi kalau misalnya dia belum mati, apakah dia masih berkeliaran di tempat lain? Atau mungkin juga suatu saat dia
bisa kembali lagi meneror kampung Tualang ini, kampung halaman keluarga Tania ini. Nggak tahu aku Nat, katanya masih ada banyak sekali misteri yang membuat siapa ini membuat si Tania dan juga aku penasaran dengan kisah ini, Wak. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian juga punya pengalaman horor yang serupa atau lebih ekstrim lagi? Kalian boleh kirimin aja cerita kalian ke email kisahhoror@gmail.com. Jangan lupa juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Pak. Bye.